Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat pandemi COVID-19. Kalian harus selalu menjaga kesehatan, lalu menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir, selalu menjaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Hari ini anak-anakku semuanya, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Kemarin Ibu sudah mengirim link materi tentang pembelajaran hari ini. Sudah dipelajari semuanya ya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Coba dilihat gambar apa ini anak-anakku? Sawah. Sawah yang berada di mana ini? Di gunung. Ya, di gunung. Nah, di gunung. Nah, karena di Indonesia merupakan negara kepulauan, maka ada gunung, laut, ya, gunung, laut, daratan, merupakan ini adalah sumber daya alam dari siapa anak-anak? Allah kepada kita semua, ya. Kita wajib bersyukur karena kekayaan alam Indonesia. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Terus menganalisis pengaruh dari karakteristik geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial ekonomi. Dan menganalisis nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Keempat adalah menyajikan hasil diskusi berupa laporan hasil kerja kelompok. Nah, di buku tema kalian ada buku bacaan seperti ini ya, gambar ini ya. Ini salah satu dari teman bisa membaca. Yo, siapa yang mau membaca? Ya, ada nikah, nyari ya. Baca. Keras. Saya merasa sangat bermain di dan hidup di Indonesia. Sangat bersyukur karena hanya sebagai kekayaan dan keberagaman individu dan bangsa Indonesia tidak pada seluruh daya alamnya saja, namun juga kami hidup kependudukannya jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 292. Penduduk tersebut berdasarkan kemudian pendidikan ekonomi sosial dan budaya Indonesia. Jadi Anto merasa bangga terhadap Indonesia. Dia sangat bangga dan beruntung lahir di Indonesia karena katanya Pak Benny ya, Benny sangat bangga karena katanya Pak Anto selain kamu bangga sebagai lahir dan tinggal di Indonesia, selain tanahnya yang subur, alamnya yang sangat kaya, di Indonesia memiliki sebanyak 254 juta jiwa. Banyak atau sedikit anak-anak itu? Banyak. Itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini mengakibatkan banyaknya penduduk tersebut beragam latar pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Nah, karena tersebut kita akan mengetahui kepadatan penduduk di Indonesia melalui peta berikut. Di sini peta persebaran kependudukan Indonesia. Ya, anak-anakku semuanya ya. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke. Di situ ada warna hijau, warna orange,
Ya, semakin bingung pekerjaan. Ya, sekolahnya jadi banyak. Ya, orangnya banyak pengen sekolah. Ya, mengakibatkan banyaknya bahasa. Ya. Nah, ini punya video. Coba diperhatikan ya anak-anakku semuanya. Program transmigrasi yang kembali digiatkan oleh pemerintah mendapat respon positif di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Senin pagi, sebanyak 48 calon transmigran dari 15 keluarga diberangkatkan ke lokasi UPT Tanjung Buka SP6, Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Mereka dilepas oleh Wakil Sekda 2 Sunarto dari kantor Transito Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul untuk selanjutnya berkumpul di Disnaker Trans DIY bergabung dengan calon transmigran lain yang berasal dari seluruh kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Dari 15 keluarga yang berangkat, 4 keluarga berasal dari Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Sementara kecamatan lain seperti Piungan, Jetis, Kasian, Lingo, Kretek, Bantul, Bambang Liporo, dan Sedayu masing-masing memberangkatkan 1 keluarga yang secara sukarela mendaftarkan diri mengikuti program transmigrasi. Saya senang sekali karena di waktu saya Jepang sama alhamdulillah saya bisa diberangkatkan transmigran tahun ini. Yang kedua, basis dan saya didik yaitu untuk pengembangan pendidikan untuk anak-anak transmigran. Selain mempersiapkan daerah yang akan ditempati oleh para transmigran, pemerintah pun melakukan sejumlah pelatihan yang diikuti oleh calon transmigran. Tujuannya agar mempunyai keahlian yang sesuai dengan potensi daerah tujuan. Untuk mendukung kehidupan peserta transmigrasi, mereka mendapatkan jaminan hidup selama 1 tahun dari pemerintah Kabupaten Bantul dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta perlengkapan bercocok tanam. Selain itu, di lokasi transmigrasi juga telah disiapkan lahan seluas 2 hektar untuk dikelola para transmigran dan seperempat dari luas lahan untuk bangunan tempat tinggal. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, Wartakan. Nah, tadi ada video tentang apa, Nana? Ya, orang Bantul pergi ke mana? Kalimantan. Kenapa orang Bantul kok pergi ke Kalimantan itu tadi? Iya, menganggur. Ada yang menganggur. Tinggal di rumah mertuanya, dia nganggur. Ya, nggak punya pekerjaan di Bantul. Ya, kemudian dia pergi ke Kalimantan sama pemerintah provinsi Jakarta. Nah, di situ tadi orang Bantul menuju ke Kalimantan itu dinamakan di dalam video tadi dibilang transmigrasi. Ya, katanya ada kata transmigrasi. Apa anak transmigrasi? Tadi dari Bantul menuju ke Kalimantan Utara. Jadi transmigrasi itu apa? Perpindahan penduduk dari suatu desa, dari kota menuju desa. Ya, jadi itu namanya transmigrasi. Ya.
suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk kota ke daerah lain atau desa yang di dalam wilayah Indonesia ke daerah lain di desa. Nah, desa itu kan jarang penduduk, banyak lahan, banyak tempat yang belum digunakan secara maksimal. Kalau di kota padat penduduk ya, kalau kita main-main ke Surabaya, ke Surabaya itu kalian lihat tanah tidak? Iya, tidak lihat. Banyak dibangun gedung-gedung ya, semua kerja di kantoran. Nggak ada lahan yang misalnya ada orang yang belum mempunyai pendidikan yang tinggi bisa pindah ke daerah lain atau wilayah lain yang memiliki potensi alam yang bisa digunakan. Nah, di sini nanti kalian ibu akan bagikan RKPD 1 mengenai video tersebut. Kemarin sudah dibagikan, nanti bisa dikerjakan dengan kelompoknya, kemudian bisa dikirim, hasilnya dikirim kemana? Ke WA group seperti biasanya ya. Nah, di Indonesia tadi banyak sekali pulau ya, dari Sumatera, Kalimantan, terus Sulawesi, Papua ya, mengakibatkan banyak keragaman etnis, budaya, ras, suku dan lain sebagainya ya. Nah, ini ibu mempunyai video mengenai etnis Rohingya. Ini kita lihat bersama-sama ya. Kita lihat video mengenai Otoritas Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan terbaru terkait komunitas Rohingya. Laporan itu melakukan dengan mereka bisa disebut kejahatan kemanusiaan. Mengapa demikian? PBB menjelaskan pada komunitas Rohingya ini telah dirampas keluarga negaraannya. Mereka juga mengalami diskriminasi yang sistematis dan mengalami larangan pergerakan yang parah. Di samping itu mereka menderitakan mengalami penyiksaan hingga eksekusi. Lalu sejak kapan etnis Rohingya mengalami diskriminasi, penyiksaan dan eksekusi? Pada Juni dan Oktober tahun 2012 terjadi ketegangan antara kaum Muslim Rohingya dan penduduk negara Rakhine. Ratusan orang meninggal dan lebih dari 100.000 etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar karena tidak diakui sebagai warga negara. Belum lama ini ratusan warga etnis Rohingya di Myanmar mengungsi ke Bangladesh setelah kekerasan oleh militer kembali terjadi di wilayah negara bagian Rakhine Myanmar. Dalil kekerasan militer ini dengan alasan pencarian pelaku penyerangan markas kepolisian. Ratusan warga etnis Rohingya tiba di Bangladesh setelah melarikan diri dari rumah mereka di negara bagian Rakhine dengan menaiki perahu. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya bahkan nekat menaiki perahu selama 5 hari dan berhenti menyeberangi Sungai Nile untuk menyelamatkan diri dari pembantaian di Rakhine. Gelombang pengungsi Rohingya pun kembali terjadi pada 2 bulan terakhir. Diperkirakan ratusan orang tewas dan 1.200 warga dibakar dalam peristiwa ini. Indonesia tepatnya di Aceh dan Medan menjadi daerah tujuan kaburnya para etnis Rohingya yang terusir. Gelombang pengungsi Rohingya mulai banyak masuk ke Indonesia pada awal tahun 2015 lalu. Lewat pesisir timur Aceh. Kini warga Myanmar etnis Rohingya sudah banyak yang berada di Medan, Sumatera Utara, dan dikabarkan mereka telah mendapatkan negara ketiga yang bersedia menampung. Amerika Serikat dikabarkan menjadi negara yang memberi suaka kepada para pengungsi etnis Rohingya yang berada di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun merespons cepat pecahnya konflik etnis Rohingya dengan militer di Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung memilih pengurus pusat di India. Retno menyebut diplomasi Indonesia bekerja secara intensif dengan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan masalah ini. Atas nama kemanusiaan tentu ada banyak cara untuk mencegah hal-hal buruk kembali menimpa etnis Rohingya. Kini kapal kemanusiaan musuh
digencarkan agar krisis ini menjadi perhatian dunia internasional. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, di sini tadi ada etnis apa, Nara? Rohingya ya. Dia mengalami kekerasan di sana karena adanya apa, Nara? Ya. Karena adanya kekerasan di sana karena perbedaan apa, Nara? Agama. Perbedaan agama. Perbedaan agama. Ya. Perbedaan agama di antara penduduk sebagai mayoritas atau kebanyakan orang di Myanmar tersebut apa, Nak? Beragama apa tadi katanya? Buddha. Betul. Beragama Buddha. Sana. Yang minoritasnya atau kelompok kecilnya, minoritas itu kelompok kecil, kalau mayoritas itu kelompok yang besar ya, ya. Yang minoritasnya atau kelompok kecilnya di sana yaitu etnis Rohingya, yaitu beragama apa? Yes. Nah, di Indonesia mengenai kebebasan agama, ya itu merupakan termasuk ke dalam nilai Pancasila yang kita baca pas mulai pembelajaran seperti biasanya, ya. Pancasila setiap hari merupakan termasuk kepada nilai Pancasila yang pertama, yaitu nilai ketuhanan. Nah, hari ini kita cukup belajar tentang nilai Pancasila, bahkan nilai ketuhanan. Nilai Pancasila pada ketuhanan inilah mempercayai adanya Tuhan. Setiap individu dibebaskan memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya. Kalau kemanusiaan kita saling memanusiakan manusia, kita saling menghargai. Misalnya kalian temennya repot, kita membantu, ya. Terus nilai persatuan, saling gotong royong, tadi temennya repot membantu, ya. Kemudian nilai kerakyatan. Nah, kerakyatan biasanya kita kegiatan gotong royong dan musyawarah. Dan nilai Pancasila yaitu yang kelima adalah keadilan. Kita berbuat adil kepada semuanya. Misalnya temannya dikasih sesuatu, ya temannya satu ya dikasih. Ya. Nah, di sini kita tadi cukup belajar pada sila pertama, itu nilai ketuhanan. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya harus mencerminkan nilai-nilai hidup Pancasila. Tadi video tadi tidak mencerminkan. Tadi terjadi persimpangan atau kelas belakang belajar apa namanya? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan. Betul ya? Nilai ketuhanan yang ini kita akan membahas satu, yaitu nilai ketuhanan tadi. Berarti pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan untuk diakui sesuai dengan hukumnya. Bagaimanakah jika nilai Pancasila pada sila pertama tidak berjalan? Akan terjadi apa? Seperti di dalam video tadi ya, akan terjadi perselisihan. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD yang kedua. Nanti seperti biasanya kalian akan membentuk kelompok belajar untuk mendiskusikan LKPD 2 ini. Ngerti anak-anakku semuanya? Nah, nanti diskusi karena ini pandemi COVID-19, diskusinya agak renggangan ya. Ngerti anak semuanya? Nah, silakan
sudah di situ tadi. Sudah semuanya ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan boleh bertanya sama ibu ya. Oke, nanti ibu akan berkeliling. Kemudian kalian bisa mencari referensi lain selain dari materi ajar ibu. Nanti kalian bisa membaca buku tema kalian ya. Cari di internet boleh untuk menambah jawaban kalian ya. Silakan melakukan diskusi. Ya, silakan diskusi. Ya, ini nanti dilihat videonya lagi. Kalau terasa kebingungan dilihat lagi videonya terus dikerjakan ini ya. Ini boleh harus ya. HP-nya boleh ditaruh di atas ya, nggak usah disembunyikan, nggak apa-apa. Kalau nemu internet dicari-cari ini kalau nggak nemu ya. Ya, boleh semua.
Ya, bentar, ya. Siapa, Nak? Apa kena baju kamu? Gunakan
sini. Ya. Yang keras, yang keras. Dengar yang sana? Ayo, yang keras. Dipakai maskernya dong. Nah. Yang keras. Nah, bentar dulu. Kok tangan temennya yang mau maju? Belum. Mungkin ada pendapat lain. Oh, Mbak Danika, boleh duduk dulu. Maju. Kenalkan nama kelompoknya. Yang keras ya. Yang lainnya diperhatikan. Yang lainnya diperhatikan temennya. Nanti kalau jawabannya Mengapa Islam yang mengalami kejadian tersebut? Sedangkan penduduknya dalam kelompok besarnya bersambut, beragama Buddha penduduknya beriring menggunakan agama Buddha dan cerah mencari inspirasi yang menjadi negara. Berdasarkan video tersebut, bagaimana cara mengumpulkan nilai Pancasila pada sila pertama? Selalu melakukan kegiatan bersama supaya perbedaan dan makna akan terasa kecil. yang keras. Tepuk tangan. Jawaban kedua teman kalian sudah tepat ya. Jawaban teman-teman kalian sudah tepat. Ya. Mengapa etnis Rohingya mengalami kejadian tersebut? Tidak betul. Itu karena etnis Rohingya mengalami apa nama? Perbedaan terhadap etnisnya. Tidak betul. Ya, etnis yang paling banyak, yang mayoritas beragama Buddha tadi, ingin etnis Rohingya disingkirkan, ya, atau diusir dari negaranya karena dia etnis Rohingya. Dipakai maskernya, nah. Karena etnis Rohingya tadi dia minoritas atau etnis kecil di dalam negara Myanmar tersebut, sehingga
bagus dengan saling menghormati agar memeluk agama lain. Temannya agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Protestan ditemenin apa tidak anak? Ditemenin ya, karena sudah memiliki keyakinan itu tadi jawabannya. Terus saling menghormati, terus apalagi selalu apa? Selalu melakukan kegiatan bersama, kegiatannya saling bersama-sama mengakibatkan apa anak-anak? Terjalin hubungan, jadi tidak terjadi tindak tadi pertengkaran, pertikaian, ya, permusuhan dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan saling sikap toleransi, saling menghormati, menyayangi, saling menjaga, ya, kepada semua pemeluk agama lain sehingga sila pertama dalam Pancasila dapat ditumbuhkan biar tidak terjadi seperti di video tadi. Kasihan tidak tadi anak? Nah, sudah pasti jawabannya ini bisa dikumpulkan dulu. Rekan ketua kelasnya dikumpulkan terus bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hasil LKPD-nya dikumpulkan ke ibu, dikumpulkan di mana nanti ya, boleh kembali lagi tempat duduknya masing-masing habis itu. Setelah kita melakukan diskusi, senang semuanya? Gembira? Sangat banyak sekali ya kegiatan hari ini, sangat menyenangkan sekali. Nah, hari ini kita belajar apa anak-anak? Tadi? Iya, kita tentang kepadatan penduduk suatu wilayah. Dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat melalui apa tadi anak-anak? Iya, pintar, melalui peta Indonesia. Ada warna hijau, muda, hijau, orange dan lain sebagainya tadi ya. Nah, kemudian apalagi selain kita mengetahui tentang kepadatan penduduk suatu wilayah, apalagi apa? Iya, kegiatan transmigrasi ya. Kita belajar tentang transmigrasi tadi. Setelah kita melihat dari peta tadi, kita belajar transmigrasi, yaitu program pemerintah untuk gunanya untuk apa anak? Meratakan jumlah penduduk. Pintar semuanya. Mungkin ada lagi. Kita harus saling menghargai akan pemeluk agama lain. Oh ya, kita saling menghargai antar pemeluk agama lain. Ya tidak jadi seperti apa anak? Tadi ya berbeda ya tadi ya. Rohingya sama penduduk Myanmar tadi ya. Di pertikaian kita harus saling menghargai.
Ya, kita mengetahui nilai ketuhanan, yaitu di mana kita tidak boleh memaksakan kehendak. Tadi kita belajar tentang nilai Pancasila ada 5 tadi, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan kita, terus kerakyatan dan keadilan. Pinter. Nah, anak-anak semuanya, materi apa saja kan yang membuat kalian berkesan tadi? Mungkin kalian senang pas materi apa, atau pelajaran ibu apa yang kalian bikin senang, itu apa? Pas apa? Oh, ada penampilan video, pinter. Ya, katanya Mas Rasul ada penampilan video. Ya, bagus. Nah, mungkin ada yang lain, ada apa? Ya, ada gambar peta. Ya, katanya opek, adanya peta yang dia lebih senang. Mungkin ada lagi. Kita berdiskusi. Iya, pada kegiatan diskusi. Dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, kita melalui kita tadi dapat mengetahui pemerataan jumlah penduduk, ya, dari Sabang sampai Merauke. Terus apa lagi? Mungkin ada yang lain? Ya, kita katanya dapat tahu arti perbedaan agama. Jadi memang di Indonesia maupun negara lain, orang itu tidak hanya memeluk agama Islam saja, ada yang agama Kristen, Hindu, Buddha, ya. Itu banyak perbedaan sama saja, jadi nilai ketuhanan. Terus ada lagi mungkin? Kita harus saling menghargai agama. Ya, kita saling menghargai antar agama ke agama lain. Ya, jadi kalau kita tidak saling menghargai, menghormati, maka terjadi pertikaian. Nah, anak semua, nanti di WA Group itu akan membagi soal evaluasi. Soal evaluasi itu gunanya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran hari ini, ya. Nah, nanti ibu kirim di WA Group dikerjakan. Nah, di sini agak sulit sinyalnya. Nanti dikerjakan di mana? Di rumah. Sambil LKPD 1 tadi dikerjakan dengan diskusi. Paling lambat nanti malam, yang soal evaluasinya jam 9. Kalau LKPD-nya boleh besok, karena nanti takut kalian ada acara atau apa. LKPD-nya boleh terakhir sampai besok jam 8, ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Ada tidak? Ada. Sudah paham berarti anak-anak semuanya, ya? Kalau sudah paham, besok kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Seperti biasanya nanti ibu kirim link lagi untuk belajar mandiri dulu sebelum ke sekolah, ya. Yang ngerti? Bukunya boleh ditutup semuanya. Nah, tutup. Kita siap-siap untuk nah, masih dulu. Nah, berdoa sudah semuanya. Sebelum kita
minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.